Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kita berpikir, kok satu ayat Al-Quran bisa menghasilkan banyak hukum dan penjelasan, padahal yang ditulis cuma beberapa kalimat? Nah, jawabannya ada pada salah satu metode memahami Al-Quran, yaitu mantuk dan mafhum. Oke, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Ziyadatul Ilmiyah. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai mantuk dan mafhum. Singkatnya begini, mantuk adalah makna yang dapat dipahami secara langsung dari ayat. Jadi, kita cukup membaca lafaz, lalu kita langsung tahu maksud hukumnya. Macam-macam mantuk ada dua. Yang pertama, mantuk sharih. Ini adalah makna yang disampaikan secara jelas dan tegas. Jadi, tidak perlu diragukan. Yang kedua, mantuk ghairu sharih. Mantuk ghairu sharih ini adalah makna yang masih dari ayat, tetapi memerlukan sedikit penalaran, misalnya melalui syarat atau konsekuensi dari suatu kalimat. Sedangkan mafhum adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung. Ini kebalikannya mantuk ya. Tapi dari mafhum ini kita diajak untuk berpikir keras sehingga bukan sekedar membaca teksnya saja. Macam-macam mafhum juga ada dua. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Kalau dipikir-pikir ya, mafhum muwafaqah ini makna dan hukumnya sama, bahkan lebih kuat yang ada di dalam ayat. Contohnya pada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Nah, dalam ayat ini Allah melarang kita mengatakan kepada kedua orang tua. Jadi simpelnya gini ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul dan membentaknya. Jelas sangat tidak diperbolehkan. Itulah yang disebut mafhum muwafaqah. Yang kedua, mafhum mukhalafah. Ini adalah pemahaman bahwa suatu syarat yang disebutkan dalam ayat itu tidak ada, maka hukumnya bisa berubah. Misalnya, ada suatu hukum yang dikaitkan dengan syarat, lalu syaratnya itu tidak terpenuhi, kemudian hukumnya itu berubah. Namun mafhum mukhalafah ini tidak sembarang digunakan karena syarat-syaratnya sudah ditetapkan oleh para ulama. Jadi materi yang saya jelaskan tadi, dari materi ini kita belajar bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami dengan cara yang benar. Jangan sampai kita hanya mengambil satu ayat lalu langsung menyimpulkan hukum tanpa lihat penjelasan para ulama. Karena bisa jadi yang kita pahami baru mantuknya, sedangkan mafhumnya belum kita pahami. Jadi, semakin kita belajar ilmu Al-Quran, kita akan semakin sadar bahwa setiap ayat itu punya makna yang sangat dalam. Dan itulah bukti bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang relevan di sepanjang zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.